Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Aura yang insya Allah akan memandu jalannya acara pengajian rutin Ahad pagi ini Majelis Taklim Abdul Rahman Adimulyo. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Budiono MSI selaku Camat Adimulyo atau yang mewakili, yang terhormat Kapolsek Adimulyo atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Agus Haryanto selaku Kepala Desa Milas, yang kami hormati keluarga besar Ibu Eni Indriani selaku Sohibatul Baik, serta seluruh jamaah Majelis Taklim Abdul Rahman Adimulyo dan kakak-kakak mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah berkenan hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin imamil muttaqin ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi ibadika sholihin. Amma ba'du, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat serta karunia sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka bermuajahan di tempat yang insya Allah berkahi. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Camat Adimulyo ataupun yang mewakilinya, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Adimulyo, yang kami hormati seluruh struktural PCM, PCA dan PCN Adimulyo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang telah rela bersedia untuk hadir menyisihkan waktunya, mengorbankan dirinya dalam mensukseskan acara kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kajian kita pada kali ini yaitu adalah apa tadi Pak Bu? Semangat apa? Kemerdekaan dalam dakwah Islam. Semangat kemerdekaan dalam dakwah Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu bahwasanya sekarang itu adalah bulan Agustus. Kalau bulan Agustus itu adalah momen kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di setiap negara yang memiliki hari kemerdekaan atau hari sejarah pasti ada peringatan-peringatan. Dan yang paling kental itu biasanya dengan hari libur minimal. Hari nasional itu biasanya hari apa? Hari libur.
Ya. Dulu saya di Mesir juga sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi di Mesir itu ada momentumnya. Contohnya adalah momentum 10 Ramadan. Momentum 10 Ramadan itu kalau di Mesir itu dulu ada momen ketika Mesir berhasil memukul mundur mengalahkan Israel pada waktu itu. Karena dulu di tahun 60-an itu Israel ingin mengambil wilayah Sinai. Mungkin kalau yang mengikuti berita tentang konflik Palestina Israel itu tahu. Jadi dulu Mesir ingin ngambil Sinai, Israel ingin ngambil Sinai, tetapi dihalangi dan ada perlawanan dari Mesir hingga berhasil dipukul mundur. Itu momentumnya pada tanggal 10 Ramadan. Bahkan ada salah satu daerah yang dinamakan dengan nama itu. Ada daerah namanya Al-Ashir bin Ramadan. Nah, begitu pula dengan seluruh negara di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, ketika momentum hari kemerdekaan atau momentum yang bersejarah bagi negaranya, pasti akan ada peringatan dan akan ada kegembiraan yang dibawa. Kalau kita berbicara dalam konteks kenegaraan di Indonesia, maka momen ini paling kental itu terjadi pada bulan Agustus. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, euforia atau nuansa kegembiraan ini bisa kita lihat di depan rumah kita. Kita baru keluar dari rumah, belok gang, kita sudah bisa merasakan euforia kemerdekaan itu. Euforia kesenangan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan cara apa mereka meluapkan kegembiraannya? Dengan cara memasang bendera merah putih, kemudian memasang pernak-pernik HUT RI ke kita sendiri Bu 80 kemudian nopo mulai tokonya macam-macam ada yang pakai bendera, ada yang pokoknya tampah di kertas tampah Bu, tampah itu dicat lah, terus dipasang di depan gang misalnya. Ada yang pakai pernak-pernik, bahkan ada yang sampai mengecat jalan. Jadi jalan itu dicat, digambar, kemudian diberikan tulisan-tulisan. Itu adalah salah satu bentuk luapan ungkapan kesenangan dan kegembiraan warga masyarakat Indonesia. Karena kemerdekaan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah rahmat dan nikmat Allah. Memang ini murni rahmat Allah kemerdekaan. Dulu pada masa zaman penjajahan itu yang namanya perang antara satu negara dengan negara yang lain itu hal yang wajar dan biasa. Peperangan itu hal yang wajar dan biasa. Maka negara kuat biasanya mencaplok negara yang lemah. Negara yang adidaya mengambil negara yang tidak memiliki power. Dalam konteks ini, negara-negara di Asia, negara-negara di Afrika itu seringkali menjadi korban penjajahan. Di Afrika itu hampir semua negara dijajah Bapak Ibu sekalian. Ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris, pokoknya macam-macam. Ada yang dijajah Portugal. Di Asia juga sama, khususnya Asia Tenggara. Kalau Indonesia paling lama dijajah sinten Bapak Ibu?
Dijajah Belanda. Kita tahu deh, 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Tapi sebetulnya bukan hanya Belanda, Pak Bu. Ya. Dulu yang pertama kali kita yang jajah, yang datang ke Indonesia Portugis. Ya. Dulu ada orang yang namanya Alfonso. Ya. Saya dulu masih ingat, ini pelajaran SD. Ya. Alfonso de Albert Kue. Nah, tulisannya kayak gitu, nggak tahu bacanya gimana. Ya. Itu dia datang, itu mulailah penjajahan. Ya. Kemudian ada juga negara Inggris, ya. Yang waktu itu yang memimpin adalah Raja Raffles. Itu datang ke Indonesia juga untuk menjajah, tapi waktunya tidak lama. Kemudian Belanda juga ada dengan waktu kurun yang sangat panjang yang membuat bangsa itu menjadi sengsara. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain pun juga sama dijajah. Malaysia juga dijajah oleh Inggris. Hanya ada satu negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah. Negeri apa itu? Thailand. Nah, Thailand saja yang tidak mendapatkan penjajahan. Yang lain dijajah, diambil, dijarah, dirampas kekayaan buminya, khususnya rempah-rempah itu diambil, diangkut ke Eropa, karena memang Eropa itu susah mendapatkan rempah, dan di sana cuaca 4 musim. Ketika musim dingin mereka membutuhkan bahan-bahan alami yang dapat menghangatkan tubuh mereka, sehingga pada masa itu rempah itu harganya sangat mahal sekali. Maka ketika negara-negara Eropa menjajah negara-negara di Asia, ya, mereka mengambil rempah-rempahnya untuk dibawa dan dapat menambah pundi-pundi kekayaannya. Maka pada masa itu, masa penjajahan yang berlangsung 350 tahun itu, Bapak Ibu sekalian, Belanda itu menjadi salah satu negara yang paling kaya. Ya. Padahal waktu itu banyak peperangan yang terjadi. Ya. Tapi Belanda memiliki kas kekayaan yang sangat luar biasa karena rempah-rempah yang dihasilkan, rempah-rempah yang dibawa dari Indonesia. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu yang dimana negara-negara Eropa itu kehabisan uang karena peperangan-peperangan, Belanda itu malah istilahnya nopo, bendung nopo, bendung laut, ya. Bendung laut, ya, membuat daratan baru, yang tadinya lautan disulap, diubah menjadi daratan. Ya. Makanya kotanya sampai sekarang masih terkenal, bahkan menjadi ibu kota, yaitu namanya Amsterdam. Ya. Itu bayangkan Pak, bendung laut itu biayanya seperti apa? Membuat daratan yang tadinya lautan itu biayanya bagaimana besarnya, kita tidak bisa bayangkan. Ya. Yang mirisnya ini di Indonesia juga ada, ya. Di Jakarta, di sebelah utaranya jelas, ya. PIK itu kan awalnya itu juga lautan, kemudian dijadikan darat. Nah, itu biayanya tidak sedikit. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hasil kekayaan Indonesia pada masa itu diambil, dijajah oleh negara-negara asing. Sehingga para pahlawan mereka menyuarakan perlawanan, pemberontakan terhadap penjajahan, karena tidak bisa bangsa ini dijajah secara terus-menerus, diambil dengan cara yang zalim hasil kekayaannya. Kasihan masyarakatnya tidak bisa menikmati hasil jerih payah usahanya.
Dulu Bapak Ibu sekalian, kakek buyut kita, itu mereka punya banyak lahan, mereka berkebun, bertani, bercocok tanam, kemudian ternyata hasilnya diserahkan kepada asing, diserahkan kepada Belanda. Makanya banyak sekali terjadi pergolakan peperangan di Indonesia pada masa penjajahan. Mereka semuanya ingin apa? Ingin merdeka. Karena dulu Indonesia itu masih berupa kerajaan-kerajaan atau kekuasaan-kekuasaan wilayah, maka sifat perlawanannya bersifat kedaerahan. Banyak dari zaman dahulu ada namanya perang apa Diponegoro. Itu tahun pinten sampai tahun pinten, Bu? Itu dulu ketika menjelaskan perang Diponegoro itu perangnya cuma 5 menit, Bu. Kenapa 5 menit? 18:25 sampai 18:30, Bu. 5 menit. Ya istilah buat menghafal. Jadi kan murid-murid itu harus gimana caranya biar gampang hafal. Perangnya mau 5 menit. Kenapa 5 menit? 18:25 sampai 18:30, 5 menit. Tapi maksudnya bukan 5 menit, maksudnya adalah 5 tahun. Nah itu perang Diponegoro sangat viral dan sangat menginspirasi sekali. Alhamdulillah saya pernah ke Museum Diponegoro di Yogyakarta, ke tempat kediaman beliau yang dimana pada waktu itu disitulah muncul awal mula perlawanan Pangeran Diponegoro. Kemudian ada perang di Sumatera Barat, ada perang di Aceh, ada banyak peperangan di Ternate, di Tidore dan lain sebagainya. Seluruhnya merata memunculkan pergolakan dan perlawanan terhadap penjajah pada masa itu. Di Aceh, penjajah tidak bisa dengan leluasa melawan. Karena Aceh itu Bapak Ibu sekalian, medannya itu tidak rata seperti di kebanyakan tanah Jawa. Jadi mereka medannya itu bukit perbukitan, sehingga menguntungkan orang-orang pribumi yang sudah tahu bagaimana kondisi geografis di tempat tersebut. Makanya perlawanan di Aceh itu luar biasa. Belanda tidak bisa Pak Bu nembus Aceh, itu tidak bisa. Dengan pahlawan-pahlawannya yang memimpin Teguh Umar, Cut Nyakin, Cut Mutia dan yang lain sebagainya, tidak bisa. Karena memang medannya sangat sulit untuk ditembus. Maka apa yang terjadi? Mereka untuk mengalahkan Aceh dibuatlah strategi nopo istilahnya adu domba. Jadi dulu penjajah itu Bapak Ibu sekalian, kalau dengan perang kok nggak bisa tunduk, nggak bisa kalah, maka pakai strategi adu domba. Dimunculkan suatu isu, suatu masalah supaya antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu saling bermusuhan. Mulai muncul keretakan di dalam hubungan sehingga mereka nanti lama-kelamaan bisa perang sendiri antara satu kelompok, satu suku dengan suku yang lain, dengan kelompok yang lain. Itu bahayanya teori adu domba, strategi adu domba. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, perjuangan para pahlawan yang sangat luar biasa jasanya itu, yang sudah mengorbankan darahnya, hartanya, semuanya demi
kemerdekaan Indonesia Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan, realisasikan pada bulan Agustus tahun 1945, dan tanggalnya tanggal berapa Bu? 17. Dan tanggal 17 Agustus itu pada waktu itu adalah momen bulannya bulan apa berarti Bu? Bulan Ramadan. Jadi memang momennya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Dan kemerdekaan betul-betul rahmat dari Allah setelah upaya-upaya yang dilakukan. Betul-betul karunia yang Allah berikan. Kalau Allah belum berkehendak, maka kemerdekaan itu tidak akan pernah terjadi. Seandainya kemerdekaan itu hanya bisa diperoleh dengan perjuangan saja tanpa kehendak dari Allah, maka Indonesia sudah merdeka dari lama. Keinginan yang luhur sudah ada, sudah terwujud, perlawanan sudah ada, tetapi kalau belum Allah kehendaki untuk merdeka, pasti belum merdeka. Dan alhamdulillah Allah mentakdirkannya bagi kita semuanya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, momen itu tentunya menjadi momen kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Momen kebahagiaan bagi seluruh bangsa rakyat Indonesia. Nah, maka kita bisa ambil ibrah, ambil pelajaran dari perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita untuk mempertahankan tanah air, untuk mempertahankan Indonesia. Kita cucunya, cicitnya memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Kasihan mereka para pahlawan sudah berjuang kesel-kesel, malah anak cucunya malah mohon maaf semisal mengkhianati bangsanya, mengkhianati perjuangan para pahlawan. Nah, ini tentunya bukan hal yang baik. Maka kita juga punya kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik kemerdekaan Indonesia khususnya ada nilai yang sangat besar sekali sebagai hadiah, yaitu yang dinamakan dengan nilai dakwah. Kemerdekaan sangat terkait dengan dakwah Islam Bapak Ibu sekalian. Makanya pada waktu itu, ini saya menyinggung sekarang, itu ada salah satu ulama besar di Indonesia melakukan resolusi jihad. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah memberikan fatwa resolusi jihad. Kenapa? Karena memang perlawanan penjajah luar kezalimannya luar biasa. Ini kita butuh fatwa, gimana kalau semisal kita membela tanah air, apakah kita itu termasuk sedang berjihad atau tidak? Nah, diberikan fatwa itu. Ketika kita membela tanah air kita, mempertahankan hak yang kita miliki, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara fikih memang demikian Bapak Ibu sekalian. Ketika ada orang datang merenggut tanah kita, ya kita boleh melawan, dan itu sebagai wujud jihad kita. Dan nilai dakwah yang sangat luar biasa itu terdapat di balik kemerdekaan. Seandainya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Indonesia masih dijajah oleh para penjajah itu, apakah kita akan bisa leluasa untuk berdakwah, untuk ngaji? Kira-kira leluasa membuat Pak Bu? Tidak bisa, kita bisa ngaji seperti pagi hari ini, duduk-duduk, jam 6 pagi duduk, kemudian mendengarkan ceramah tausiah,
dengan santai, dengan hati yang tenang, tidak mungkin bisa. Minimal akan ada desingan peluru yang kita dengarkan. Minimal ketika kita ngaji itu, kalau memang berada dalam penjajahan, hati kita masih akan ada rasa was-was dan takut, tidak tenang, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dakwah tersembunyi di dalam kemerdekaan. Itu bisa kita lihat ketika kita menyampaikan suatu dakwah, kita bisa menyampaikannya dengan bebas, tidak ada halangan, tidak perlu izin ini itu, langsung ada kegiatan pengajian, adakan. Kalau di masa penjajahan, pastilah akan sangat sulit prosesnya, bahkan mungkin tidak diperbolehkan, ya, karena dapat memperkuat persatuan warga atau masyarakat setempat, dan itu dapat mengancam posisi penjajah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, kita patut bersyukur Allah memberikan kepada kita itu kemerdekaan. Kemerdekaan betul harus kita patut syukur. Kita bisa lihat Pak Bu, di Timur Tengah sekarang masih ada satu negara yang sampai saat ini posisinya belum merdeka, masih terjajah. Saudara kita di Palestina. Saudara kita di Palestina sekarang ini tidak merasakan kemerdekaan. Wilayahnya diambil, tanahnya diambil, hak-haknya dirampas, orang-orangnya dibunuh, dibiarkan kelaparan. Ada donasi, ada bantuan kemanusiaan dari negara lain, ditutup pintunya. Nah, maka saudara-saudara kita di Palestina ini sekarang sedang merasakan, ya, sebagaimana mungkin dulu dirasakan oleh para leluhur kita. Ya, ini apa Bu? Semisal masih terjajah, kita sedang sholat atau sholat Jumat, tiba-tiba ada pesawat lewat di atas menjatuhkan bom. Kira-kira aman apa enggak nih Bu? Ada rasa was-was yang selalu menghantui hati kita. Maka dengan kemerdekaan ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menjaga nilai-nilai dan spirit-spirit kemerdekaan yang dulu sudah ditanamkan oleh para pahlawan kita. Kita jaga nilai, spirit, semangat tersebut. Kita bisa bawa nilai, spirit, semangat kemerdekaan itu dalam konteks nilai dakwah. Dalam dakwah Bapak Ibu sekalian, kita berarti harus dituntut untuk senantiasa semangat. Jangan kendor dalam berdakwah, karena manusia itu antara dua hal, at-ta'adzur wa ta'thir. Manusia itu pasti akan di antara dua hal ini, at-ta'adzur atau at-ta'thir. Maksudnya bagaimana? At-ta'adzur itu artinya terpengaruh atau yang dipengaruhi. At-ta'thir yang mempengaruhi. Dakwah juga sama. Dakwah itu asli katanya dari bahasa Arab, dari kata da'a yad'u dakwatan. Artinya apa? Mengajak. Maka dakwah itu artinya apa? Mengajak. Mengajak kepada apa? Kepada kebaikan. Mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak kepada apa? Mengajak kepada kebenaran. Ini adalah nilai utama dakwah. Maka dakwah itu artinya adalah mengajak.
kalau panjenengan Bu ngajak teman-temannya, saudaranya ya, untuk sholat, untuk ngaji, itu juga termasuk bagian daripada dakwah. Ya. Intinya pokoknya ngajak niku namanya dakwah. Ayo pada ngaji nangkene, itu berarti dakwah. Maka dakwah itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu berlaku untuk siapa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat atau pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan yang lebih baik. Ya. Ini adalah ayat yang menerangkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berdakwah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam ayat ini ada 3 metode, ada 3 hal yang terkait dengan dakwah, cara berdakwah. Apa saja itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwah itu harus dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, cara yang sopan. Kira-kira Pak Bu, kalau ada orang pendai, seorang dai yang dakwahnya itu lembut, dengan dai yang dakwahnya itu marah-marah, ngomel-ngomel, mencaci maki, kira-kira ibu-ibu senang sing ibu, sing lembut atau sing yang sukanya marah-marah? Pasti yang lembut. Jangankan kita Bapak Ibu, ya, masyarakat umum, para sahabat saja, itu kalau semisal Nabi itu orangnya keras, orangnya kasar, dalam berdakwah tidak hikmah, tidak akan kumpul para sahabat itu. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Nabi saja kalau seandainya dakwahnya itu tidak hikmah, ya, kata Allah, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, kalau seandainya kamu itu keras, wahai Muhammad, lam faddu min hawlik, maka niscaya orang-orang yang berada di sekitar itu mereka akan lari. Itu Nabi, seseorang yang Allah berikan wahyu dan risalah, apalagi kita manusia biasa. Makanya dakwah harus dengan hikmah. Apalagi orang Indonesia, Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia itu hatinya lembut-lembut, ya, tutur katanya santun, perilakunya indah, hatinya lembut. Itu orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Ini bukan asobiyah, bukan fanatisme, mergone aku wong Jawa saya bilang seperti itu, enggak. Karena saya itu sudah berkumpul dengan banyak orang dari berbagai suku, latar belakang dan budaya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, kalau di Mesir itu, di Al-Azhar itu dari hampir seluruh negara ada. Ternyata orang yang paling sopan, ya, yang paling beradab secara umum itu orang-orang dari Asia Tenggara. Saking budi Pak Bu, Asia Tenggara. Dari Asia Tenggara itu Indonesia yang paling sopan, yang paling beradab. Dan di antara negara Indonesia itu yang paling beradab adalah orang
orang Jawa. Benten bukan baku orang Jawa sama orang Medan. Benten. Dari cara berbicara dan lain sebagainya berbeda. Ya. Ini kalau pandangannya Syekh Ahmad Al-Misri ya. Jadi saya punya guru namanya Syekh Ahmad. Beliau itu setiap tahun bergabung Bapak Ibu ngajar di Pondok Wirja Sudarmo. Itu beliau muridnya banyak ribuan. Muridnya ribuan dari berbagai negara. Kata beliau, orang yang paling lembut, yang paling santun, yang paling beradab itu adalah orang Jawa, khususnya Jawa Tengah. Itu kata siapa? Kata si Ahmad itu, bukan saya yang bilang. Orang Jawa Tengah itu yang paling sopan. Nah, kata beliau seperti itu. Maka kita orang Jawa, orang Indonesia memiliki sopan santun, budi pekerti yang luhur. Tidak bisa kalau didakwahi dengan cara yang keras, cara yang ekstrim, marah-marah dan lain sebagainya. Tidak bisa. Kita harus disentuh dengan cara yang lembut. Makanya dalam dakwah kita harus bersikap berlaku lembut dan penuh dengan sopan santun. Insya Allah kalau Allah sudah menggerakkan hatinya itu akan mudah. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, dalam berdakwah. Kalaupun semisal ada perbedaan, kita harus menggunakan hikmah. Tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh dengan cara yang kasar. Ini adalah metode dakwah yang pertama. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, nasihat atau pengajaran yang baik. Dalam dakwah kita harus memberikan nasihat-nasihat yang baik. Pengajarannya harus baik supaya orang itu tertarik. Kalau yang jenis pertama tadi, al-hikmah, itu kalau di zaman Nabi itu adalah orang-orang khawas, orang-orang khusus yang memang mereka memiliki hati nurani yang baik dan pikiran yang tajam. Itu dengan hikmah langsung mereka bisa menangkap dan masuk ke dalam agama Islam. Cara yang kedua, al-mau'izah hasanah, nasihat pengajaran yang baik itu untuk orang-orang awam. Diberikan nasihat yang baik, diberikan pengajaran yang baik tentang Islam, maka mereka akan tersentuh dan mau masuk ke dalam agama Islam, mau mengamalkan nilai-nilai Islam. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara berjidal. Jidal itu artinya debat. Debat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang menentang ajaran agama Islam, dakwah agama Islam. Tetapi dengan cara jidalnya, debatnya, perdebatannya harus dengan cara yang baik. Tidak boleh dalam berdebat itu kita marah-marah dan lain sebagainya, tidak boleh. Harus menggunakan kata yang baik. Nah, itu adalah cara atau metode dakwah di dalam agama Islam, Bapak Ibu sekalian. Maka sesungguhnya agama Islam itu agama yang sangat luar biasa, lembut. Lembut sekali Bapak Ibu Islam itu. Bahkan untuk masuk dalam agama Islam pun tidak ada yang namanya paksaan. Panjenengan dipaksa bukan Bu melebat agama Islam, bukan. Bahkan tidak boleh kita memaksa orang lain untuk meyakini agama kita, tidak boleh. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Makanya orang yang masuk agama Islam itu masuk dengan sukarela. Nah, alhamdulillah kita lahir di Indonesia. Ya, bapak ibu kita orang Islam, muslim muslimah. Kita lahir dari rahim seorang wanita muslimah. Itu kita patut syukuri, berarti kita sudah Islam sejak
lahir, gitu dan tidak Islam sekarang. Ini merupakan salah satu nikmat yang besar. Tapi kita juga punya tantangan Bapak Ibu sekalian. Di mana tantangannya? Nah, karena kita lahir dari rahim seorang wanita yang muslimah, lingkungan kita orang-orang Islam, maka yang menjadi tantangan adalah apakah kita betul-betul sudah mempraktikkan nilai-nilai Islam atau kita hanya Islam secara keturunan. Ya, bahasa umumnya Islam nopo KTP. Itu yang menjadi tantangan kita Pak Bu. Jadi dulu Islam teman atau ora sih? Mosok ngaku agama Islam tapi ora sholat. Kata nomor seperti Bu. Wong Islam tapi bukan sholat tuh, bukan sholat kata namun bukan. Wong Islam sholatnya bolong-bolong. Padahal sholat wajib bukan sholat tahajud, bukan sholat duha, tapi sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya pun masih banyak yang bolong-bolong bahkan meninggalkannya. Makanya menjadi tantangan kita. Tantangan kita sekarang di Indonesia seperti itu Pak. Banyak di kota-kota besar itu, ya, di kampus itu banyak Bapak Ibu sekalian, ya mahasiswa atau orang-orang yang tidak sholat, ya. Tidak sholat, paling sholatnya Jumatan toh, khususnya anak-anak muda ini, ya. Maka ini menjadi tantangan dalam dakwah kita. Kita memang betul, alhamdulillah agama kita Islam, kita percaya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi apakah kita sudah mengamalkan nilai-nilai Islam? Karena kalau di luar negeri Pak Bu, di Eropa, di Amerika yang sekarang progres orang yang menjadi mu'alaf itu sangat tinggi. Banyak gereja-gereja disulap menjadi masjid. Gerejanya tutup ganti dengan masjid. Banyak orang yang tadinya beragama yang lainnya berubah menjadi agama Islam. Kalau seandainya hal itu terjadi, itu sudah tidak dipertanyakan lagi tentang identitas keislaman. Orang yang mu'alaf Pak Bu, khususnya di Eropa, itu mereka akan sangat menunjukkan identitas mereka sebagai seorang muslim. Makanya bisa kita lihat, pasti kalau orang mu'alaf di Eropa, hampir sebagian besar itu pasti mereka menjadi seorang muslim atau muslimah yang taat. Ini apa betul? Betul. Karena apa? Karena mereka merasakan nilai Islam di dalam hati mereka dan di dalam diri mereka. Karena itulah dia berubah. Tapi mereka juga punya tantangan, punya challenge juga. Challenge-nya apa tantangannya? Orang-orang yang berada di luar seperti itu, orang-orang yang hidup di lingkungan bukan Islam. Tantangannya adalah bagaimana caranya mereka untuk masuk ke dalam Islam dan mengungkapkan itu. Banyak sekali ujiannya Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang diuji, ingin memeluk agama Islam saja diuji dengan Allah, diusir dari rumahnya, ya, diambil hartanya, dipisahkan dari anak-anaknya, dipecat dari pekerjaannya, ya. Itu tantangan-tantangan mereka. Maka kita patut berdoa Bu, belum tentu kalau seandainya kita itu dilahirkan menjadi orang non-muslim, belum tentu kita itu kok bisa memeluk agama Islam, ya. Makanya kita patut bersyukur hidup di Indonesia, dilahirkan dari rahim seorang yang beriman, itu menjadi keuntungan yang tersendiri. Karena di akhirat Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, alasan bagi orang-orang yang bertauhid, yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah,
maka balasannya adalah surga. Meskipun dia banyak dosa, dihilangkan, dihapuskan dosanya dahulu di neraka, tapi nanti ujungnya adalah surga. Berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, ya, dalam Al-Quran dan hadis jelas, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dalam berdakwah itu kita harus menggunakan 3 metode tadi. Hikmah, mau'izah hasanah, hikmah dengan pengajaran dan nasihat yang baik, dan dengan jidal perdebatan yang baik. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan perkataan mana lagi yang lebih baik daripada perkataan mengajak kepada Allah dan juga dia beramal saleh. Intinya adalah orang-orang yang berdakwah itu memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdakwah mengajak orang menuju kebaikan, menuju kepada kebenaran, itu akan Allah berikan ganjaran yang sangat tinggi sekali. Di dalam agama Islam ada teori, kalau kita ngajak, kemudian orang yang diajak melakukan apa yang kita ajak, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari orang tersebut. Ya. Semisal aku, kita ngajak, saya semisal suami ngajak istri, "Bu, ayo Bu, ngaji." Ya. Kemudian istri ikut ngaji karena ajakan saya, maka saya mendapatkan pahala 1 dari ngaji saya, kemudian 2 dari mengajak istri saya untuk ngaji. Dalam hadis disebutkan, "Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi." Ya, atau falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi tidak ada yang dirugikan. Dalam kasus hubungan dengan Allah, berbisnis dengan Allah, tidak ada yang namanya rugi, Bapak Ibu sekalian. Semuanya untung. Yang ngajak untung double, yang diajak untung tidak rugi karena tidak dikurangi pahalanya. Ya. Nah, maka kita harus semangat Bapak Ibu sekalian dalam berdakwah kepada Allah. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu akan membuka hati orang-orang yang kita dakwahi. Ibarat kata itu seperti permisalannya seperti batu. Ketika batu itu dicucuri dengan air, ada tetesan air dari atas, terus pasti nantinya batu itu akan berlubang. Seperti itulah hati kita. Ya. Insya Allah kalau kita istiqomah dalam berdakwah, menyampaikan risalah Islam, menyampaikan nilai-nilai Islam, insya Allah masyarakat pasti juga akan tersentuh dengan dakwah kita. Ini saya mau cerita di daerah saya itu, Bapak Ibu sekalian. Saya aslinya bukan orang Kebumen, Pak, bukan orang Gombong, bukan orang Adimulyo, bukan orang Warasan. Saya dari daerah Majenang, atas Majenang tahu? Ya, dan Cilacap bagian Kilen, ya, dekat perbatasan dengan Jawa Barat. Di dusun saya itu, ya, dusun yang saya tinggali itu dulu itu adalah dusun yang kalau disebutkan namanya takut semuanya, Pak. Ya.
namanya Cikoba. Dusun kulo namanya Cikoba. Naik belas niku dusun apa desa niku? Desa. Nah, berarti lebih kecil dari itu. Kalau disebut nama dusun saya itu orang-orang takut, Pak. Bahkan istilahnya apa? Orang-orang dari luar kota kalau disebut nama itu langsung takut jalan dulu. Dan waktu saya kecil itu saya terkadang itu masih mendengar istilahnya apa? Tawuran antar desa, ngoten-ngoten nggih. Dulu masih ada. Saya kecil orang bawa parang masih ada. Nah, maka di tempat saya itu dulu seperti itu, abangan, kemudian jauh dari nilai-nilai Islam. Pokoknya semuanya ada di situ, Bapak Ibu sekalian. Tetapi alhamdulillah dengan dakwah yang istiqomah, semangat dakwah terus menerus, akhirnya masyarakatnya mulai berubah. Masyarakatnya mulai berubah, bahkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang agamis sekarang. Masjidnya itu, kalau boleh saya katakan, itu termasuk masjid paling makmur. Karena jamaahnya banyak, Pak. Jamaahnya banyak. Maghrib itu sampai hampir penuh itu softnya, padahal masjid cukup besar. Nah, maka bahkan sampai ada yang heran. Saya punya Pak D saya, tapi tidak tinggal di situ. Dulu kecil sampai besar di situ, kemudian besar tinggalnya di tempat yang lain. Ketika datang ke rumah saya, duduk di depan, kemudian suara iqamat atau azan itu berkumandang, qomat berkumandang, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang keluar dari rumah, ada yang pakai ruku dan lain sebagainya. Nah, kemudian Pak D saya itu nyelotok, si Cikoba kayak gini ya. Zaman kumbian jempolnya orang pada sholat masjid. Tapi sekarang begitu dengar azan, begitu dengar iqamah, mereka lari ke masjid, masuk dalam masjid untuk sholat. Itu menunjukkan apa, Bapak Ibu sekalian? Bisa dimanapun kita berada, kalau kita istiqomah dalam dakwah, itu insya Allah bisa baik efeknya, masyarakat bisa akan menerimanya. Dan ini saya cerita lagi satu lagi, di daerah masih di suatu daerah di Kebumen, saya tidak sebutkan namanya. Nah, itu di daerah tersebut, Bapak Ibu sekalian, itu dulu ini belum lama. Ini masyarakatnya masih jauh dari nilai agama Islam. Bahkan kalau boleh dikatakan itu ayam menjaga ya hilang. Barang di luar rumah malam-malam ya hilang. Tapi kemudian ada seorang pendai yang istiqomah semangat dalam dakwah. Bahkan dakwahnya ketika ngaji itu di masjid, di musola itu dicorong pakai toa, bukan mic dalam tapi mic luar. Supaya apa? Supaya di dalam daerah tersebut itu muncul atau terdengar kalimat-kalimat Allah, terdengar kalimat-kalimat yang baik-baik, hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran. Dampaknya apa? Sekarang masyarakat itu baik. Tidak ada yang namanya kasus pencurian. Bahkan motor, ayam, semuanya ditaruh di luar. Sekarang tidak ada yang ambil. Itu terasa Bapak Ibu dampaknya. Maka insya Allah kalau kita semangat, ya kita memperhatikan, melihat dan mewarisi semangat para pejuang kita dalam kemerdekaan, kemudian kita tuangkan dalam nilai dakwah kita, semangat dalam berdakwah, insya Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hasil yang baik dan akhir yang baik bagi kita. Tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu sekalian. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Semua yang kita lakukan selama itu kebaikan dan kita niatkan untuk Allah, pasti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Allahumma amin. Maka jangan semangat dalam berdakwah, tetap istiqomah Bapak Ibu sekalian. Ada salah satu perkataan ini, perkataan yang menurut saya pendek tapi luar biasa. Itu ketika saya sedang ngobrol dengan sesepuh, itu ada sesepuh yang bilang seperti ini, ya sekuat-kuatnya Majapahit ya, tetap kalah karo Demak. Paham betul tahu? Sehebat-hebatnya sekuat-kuatnya Majapahit tetap kalah karo Demak. Paham dong betul Pak Bu maksud kalimat itu? Sehebat-hebatnya orang yang jauh dari agama Islam ya, pasti dia akan kalah dengan Islam itu sendiri. Ya Majapahit dulu agamanya apa? Ya. Kemudian Demak Islam ya, tetap kalah. Sehebat-hebatnya Majapahit ya, tetap kalah sama Demak ya. Sehebat-hebatnya orang ya, yang aku orang hebat dan lain sebagainya, tetap kalah dengan nilai-nilai Islam, luntur dengan nilai-nilai Islam. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Insyaallah kebatilan itu pasti akan tergerus, akan tergantikan dengan kebenaran. Maka mari kita tetap semangat dalam berdakwah, tetap istiqomah dalam berdakwah. Insyaallah kita bisa melihat hasilnya dalam waktu mendatang. Mungkin waktunya beda-beda, ada yang membutuhkan waktu sedikit, ada yang membutuhkan waktu yang lama, tapi insya Allah akan ada perbedaan. Dan Allah tetap memberikan ganjaran kepada kita orang-orang yang istiqomah dalam dakwah dan jalannya. Mungkin itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kajian kita pada kali ini. Semoga kita diberikan istiqomah dalam berdakwah, mengadakan pengajian ini di Mulyo ini, semoga tetap istiqomah ya, dan semoga nanti bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.